Salam, salam damai sejahtera, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga kita masih dibanguni pada pagi hari ini. Jika Tuhan tidak mengasihi kita, bisa saja kita pada pagi hari ini tidak akan bangun-bangun lagi. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menopang, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan pada pagi ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Juga Bapa pada pagi hari ini kami juga masih bisa merenungkan kebenaran firman-Mu, di mana kami akan membaca firman-Mu. Kami percaya Bapa firman yang kami baca Engkau tetap campur tangan Engkau berkarya, sehingga betul-betul kami bisa mengerti dan paham seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga Bapa kami tidak hanya ikut-ikutan saja, tidak hanya dengar-dengaran saja, tapi betul-betul Bapa kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu peduli kepada kami. Kami percaya Bapa Engkau berkati renungan pagi kami dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan, karena kasih Tuhan begitu luar biasa kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan. Jadi dari itu Bapak Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membaca 1 Petrus 1 ayat 13. Katanya begini, judulnya kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi Bapak Saudaraku, serahkanlah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kadang kita Bapak Saudaraku, kita tidak sadar bahwa kita ini karena diselamatkan karena kasih karunia. Kita menganggap kita ini adalah anak-anak pilihan. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini bukanlah anak-anak pilihan, bahwa kita ini adalah anak-anak karena kasih karunia. Bangsa pilihan itu adalah bangsa Israel. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak taat dan setia, sungguh-sungguh menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan, apakah yang akan terjadi jika kita bukannya anak perjanjian? Jadi kita ini karena kasih karunia, karena kasihnya kepada kita, jika kita selamat. Jadi Bapak Saudaraku, haruslah kita mengambil hati kepada Tuhan Yesus, supaya kita ini betul-betul mendapatkan kasih karunia itu. Jika kita tidak sungguh-sungguh untuk menjalankannya, tentu kita tidak akan mendapatkan kasih karunia itu. Jadi kita melihat begini sini, kita lihat, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasihi, taatlah kepada firman kebenaran. Jangan kita dikuasai hawa nafsu kita. Seringkali kita Bapak Saudaraku dikuasai
oleh hawa nafsu kita, sehingga kita tidak taat kepada firman-firman kebenaran. Lebih condong kita menyenangkan daging kita ketimbang kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi sangat sedikit, sangat minim kita melakukan kehendak Tuhan. Lebih sering kita melakukan kehendak daging. Padahal Bapak Saudaraku, itu sangatlah bertentangan. Walaupun kita masih hidup di dalam daging, tapi perjuangan kita bukanlah perjuangan daging, tapi perjuangan kita itu adalah hidup yang kekal. Karena apa? Karena kita sudah dipilih menjadi pejuang Laskar Kristus. Jadi kita itu harus maju perang. Jadi kita tidak diam-diam saja, kita itu tidak tenang-tenang saja, tapi kita itu adalah prajurit perang. Jadi kita harus melakukan seturut perintah Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang menjadi orang Kristen yang taat dan setia. Jadi yang gampang adalah hanya Kristen KTP. Kristen KTP hanya ikut-ikutan saja, hanya dengar-dengar saja, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita yang tahu siapa kita sebenarnya. Apakah memang kita Kristen pejuang, apa memang kita Kristen KTP saja? Jika kita Kristen KTP, dunia mengatakan tenang saja, yang penting kamu percaya, kamu sudah diselamatkan, kamu sudah ditebus dengan darah anak domba dengan cuma-cuma. Itulah perkataan dunia untuk meninabobokan kita supaya jangan ada aksi kita, supaya jangan ada tindakan kita, sehingga kita tenang-tenang saja menunggu giliran panggilan antrian kita. Padahal Bapak Saudaraku, kita harus mengerjakan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bukannya hidup tenang-tenang saja. Jadi kita lihat di mana firman Tuhan mengatakan sini tadi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi kita itu hendaklah berjuang untuk mendapatkan kekudusan, karena Bapa kita itu adalah kudus. Jadi jika kita tidak kudus Bapak Saudaraku, mana mungkin kita layak untuk bersama-sama Bapa kita di sorga. Jadi tidaklah sama seperti dunia mengatakan asal percaya saja. Jadi ini harus kita kembali kepada firman, sehingga kita jangan dinenabobokkan oleh dunia ini Bapak Saudaraku. Jadi jika kita kembali kepada firman Tuhan, kita tahu di mana dan apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena gambaran cermin adalah firman kebenaran. Itulah petunjuk bagaimana sebetulnya cara-cara untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita hanya mengikuti apa kata orang, tentu tidak seturut dengan firman kebenaran, karena yang dilontarkannya pastilah kesenangan daging. Tidak seberapa manusia untuk mencari kesusahan, tidak seberapa manusia mau menjadi prajurit perang. Jadi manusia semua ingin menjadi senang-senang saja, tinggal perintah saja. Itulah kehendak manusia. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita bukannya kita tenang-tenang saja menikmati dunia ini, karena kita tahu kita ini adalah prajurit, kita ini adalah numpang di dunia ini. Jadi kita melihat ayat 16 katakannya begini, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita Bapak Saudaraku, kita tahu kita ini numpang di dunia ini. Jadi kita seharusnya kita
ketakutan. Karena apa? Karena kita adalah penghuni kerajaan sorga. Jadi jika kita tidak kudus, tentu kita tidak layak masuk ke dalamnya. Jadi tidak hanya cukup percaya saja, tapi kita harus menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan ego kita, menanggalkan harga diri kita, supaya kita itu layak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kita hendaklah, kata di sini tadi, hendaklah kudus. Karena di sini tadi jelas katanya tadi, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi jangan kita mengatakan kita tenang-tenang saja, asal percaya saja. Jadi kita selagi kita hidup dalam dunia ini, itulah yang akan diuji. Kita akan diuji. Jadi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita adalah ujian. Kita ujian nanti kita ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi tidaklah kita cukup percaya saja sehingga kita masuk dalam kerajaan surga. Jadi itulah kadang tipu daya dunia ini, sehingga kita merasa kita ini tenang-tenang saja, bahwa kita ini sudah selamat, bahwa kita ini sudah lulus sensor. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman kebenaran, sehingga kita mengerti apakah kita sudah di jalan Tuhan, apakah kita masih di dalam jalannya dunia. Jadi jika kita tidak mau memkoreksi diri kita, tentu kita tidak akan mengerti di manakah posisi kita saat ini. Jadi ayat 19 mengatakan kepada kita, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ayat 18 tadi ya. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kita sini melihat Bapak Saudaraku, kita sudah ditebus. Kita sudah ditebus dari ajaran-ajaran nenek moyang kita. Jadi sini kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kita ditebus dengan darah Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, kita seringkali tidak mengerti di mana posisi kita, sehingga kita masih mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang kita. Kita ini sudah keluar, kita ini sudah menjadi anak-anak Kristus. Jadi tidak lagi kita mengikuti ajaran turun-menurun. Jadi jelas di sini katakannya kepada kita, ayat 18 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Jadi kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Jadi kita ini Bapak Saudaraku harus kita tahu kedudukan kita, di manakah posisi kita saat ini, sehingga kita tidak campur baur, sehingga kita tidak mengerti di manakah anak Tuhan, di manakah anak dunia, sehingga kita campur baur, kita menganggap kita itu sama seperti dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita tahu posisi kita dan tahu diri siapa kita sebenarnya. Jadi Bapak Saudaraku, dunia tentu mengajari kita seturut dengan kehendaknya, seturut dengan ajaran-ajaran nenek moyang kita. Jadi banyak orang melekat di situ, tinggal di situ, menganggap disitulah jalan-jalannya Tuhan itu. Jadi menganggap disitulah kebenaran itu. Karena apa? Karena selama ini yang dijalankannya adalah mengikuti ajaran-ajaran manusia. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi harus kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita jangan tinggal landas.
Jika kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, tentu kita diajari seturut dengan kehendak manusia. Jadi Bapak Saudaraku, itu tergantung kita, karena kita ini diberikan hak bebas. Kita diberikan Tuhan kepada semua manusia hak bebas. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup dalam dunia ini menganggap kebebasan itu, sehingga kita menganggap semuanya bebas, sehingga kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran, sehingga kita tidak mengikuti jalur rel yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi sebetulnya Bapak Saudaraku, kita ada jalur, tidak bebas ke sana sini, tapi kita ada jalur seturut jalan-jalannya Tuhan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercela. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi kadang kita tidak mengerti Bapak Saudaraku. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti dari nenek moyang kita. Karena kita mengikuti ajaran nenek moyang kita, sehingga kita itu adalah jalan kebenaran. Karena kita jarang untuk membaca firman-firman kebenaran firman Tuhan, jarang kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sehingga ajaran turun-menurun itu kita menganggap kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus itu sangat cemburu. Jangan ada ilahi selain Allah. Jadi Tuhan mengatakan begitu. Jadi Tuhan itu sangat cemburu. Jadi jika kita duakan Tuhan itu, tentu Tuhan itu sangat cemburu. Jadi katanya harus Tuhan nomor satu. Ternyatanya kita lihat bagaimana Bapak Saudaraku, di mana video-video yang saya tayangkan berapa hari lalu, saya mengikuti memposting di mana acara-acara ajaran turun-murun, saya posting di situ begitu banyak, begitu meriah, begitu nikmat secara daging. Nyatanya itu semua saudaraku bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan jika kita kembali kepada firman kebenaran. Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, tentu kita merasa nyaman, tentu kita di situ kita merasa kita itu sudah nikmat dan kita betul-betul sudah menjalankan kebenaran firman Tuhan. Ternyatanya Bapak Saudaraku, yang kita jalankan itu kita bersusah payah, kita terikat oleh karena ajaran-ajaran turun-menurun. Kita melihat bagaimana penderitaan, bahkan bagaimana juga dalam penderitaan itu banyak orang bersenang-senang. Itu semuanya karena ajaran-ajaran turun-menurun. Jadi Bapak Saudaraku, tinggal kita bagaimana kita bertindak melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan sudah memberi contoh, Tuhan sudah memberi petunjuk, Tuhan sudah memberi perumpamaan bagaimana kerajaan sorga, bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tinggal kita, jika kita tidak taat dan setia sungguh-sungguh untuk mencarinya, tentu kita tidak akan mendapatkannya, sehingga kita itu menjalankan seturut dengan kehendak manusia. Karena selama ini kita menjalankan seturut dengan kehendak manusia, sehingga itu kita menganggap adalah firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab, baca Alkitab, turuti, taati, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita mengerti, supaya kita tahu jalan-jalannya kehidupan yang kekal itu. Tidaklah sama seperti yang dimana saya posting video-video yang berapa hari ini. Situ kita melihat bagaimana kita melakukan ajaran-ajaran turun-menurun, bagaimana kita lihat secara daging memang begitu luar biasa meriahnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Bagaimanalah hati Tuhan Yesus jika kita melakukan hal-hal seperti itu? Pasti Tuhan Yesus menangis melihat kita. Seandainya kita merayakan seperti video-video yang saya tayangkan itu, melakukan KKR, melakukan memuji memuliakan Tuhan, pasti malaikat surga akan bersorak-sorak. Ternyata kita hidup dalam dunia ini tidak kita lakukan seperti itu, tapi kita lakukan turut dengan ajaran-ajaran manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bukalah hati kita. Kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi kita tidak akan tinggal di dunia ini selama-lamanya. Walaupun kita di dunia ini senang-senang berpesta pora dan sebagainya, kita semuanya itu akan meninggalkannya. Bahkan kita bagaimana kita melihat seorang kaya di mana Lazarus orang miskin, di situ dibuat Tuhan Yesus pertunjukan, di mana dibuat pamannya sendiri sebagai orang miskin menjadi peminta-minta, bahkan kurapan, bahkan kawannya hanya anjing menjilati boroknya. Bahkan kita melihat orang kaya yang seharian pesta pora menyenangkan daging, ternyata akhir hidupnya kita melihat bagaimana orang kaya itu yang bersenang-senang mengikuti ajaran-ajaran manusia, ajaran turun-menurun, ternyata dia menderita di alam maut. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, penyesalan belakang hari tidak akan berguna karena tidak ada siaran ulangan lagi. Tapi sekaranglah, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita, sadarlah kita di mana posisi kita, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita ikuti. Apakah kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, apakah kita mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi itu kita yang mengetahui, kita yang mengerti, kita yang tahu di mana saat ini yang kita jalankan. Jadi ayat 20 mengatakan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru nyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi Yesus sudah menunjukkannya, karena dialah kita selamat, di mana Yesus datang ke dunia ini untuk mengajari kita, membimbing kita, menuntun kita, memberikan petunjuk, memberikan perumpamaan segala cara dibuat supaya kita taat dan setia. Dia meninggalkan kealahannya di sorga untuk demi manusia, supaya manusia tidak binasa. Namun begitu Bapak Saudaraku, kita tidak mengindahkannya, kita tidak kembali kepada firman Tuhan, tapi kita tetap melengket di ajaran turun-menurun. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah benar firman Tuhan mengatakan, banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Kenapa demikian tuh Bapak Saudaraku? Karena kita lengket tetap di ajaran-ajaran turun-menurun. Tidak seberapa manusia yang taat sungguh-sungguh kembali kepada ajaran-ajaran firman kebenaran, tapi kita tetap bergabung, tetap kita masih menyatukan diri kita, mencampur aduk. Jadi Bapak Saudaraku, tunjukkanlah diri kita, tunjukkanlah warna kita, siapa kita sebenarnya. Jadi di sini kita melihat, karena kamu telah menyucikan dirimu karena kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita lihat saat ini kasih saat ini sudah menipis kasih persaudaraan saat ini, karena kasih persaudaraan kita saat ini adalah ajaran turun-menurun.
Di situ kita menganggap kasih persaudaraan itu. Karena apa? Karena kita diajari demikian sedemikian rupa. Padahal kasih persaudaraan itu, saudaraku, adalah untuk kasih kehidupan yang kekal. Karena apa artinya kita menikmati seluruh dunia ini? Apa artinya kita mendapatkan seluruh dunia ini jika jiwa kita binasa? Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, perjuangan kita bukanlah perjuangan daging. Perjuangan kita itu adalah perjuangan roh. Perjuangan roh, karena kita hidup oleh karena roh. Jika kita tidak ada lagi roh kita, nyawa kita, tentu kita tidak hidup. Apapun kita lakukan, bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kita gantengnya, bagaimanapun kita cantiknya, jika roh kita sudah dicabut, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu kita akan busuk kembali kepada tanah. Jadi kadang kita tidak sadar siapa kita sebenarnya. Kita menganggap kita ini hidup untuk dunia, sehingga kita berjalan seturut dengan kehendak dunia. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita selagi Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita berpikir, untuk memikirkan hidup kita, kemana arah tujuan kita. Jadi kesempatan ini tidak bisa berulang kembali, tidak bisa kita relay kembali, tapi kehidupan ini berjalan menuju sasaran. Jadi apa yang kita kerjakan, tentu kita akan mendapatkan hasilnya sama seperti kita bilang baca tadi. Tuhan itu sangat mengasihi, tapi Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi kita melihat tadi di sini, mana tadi ya? Di sini dia 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita tahu walaupun Tuhan itu sangat mengasihi, tapi Dia tidak memandang muka, tidak memandang ke muka. Walaupun kita sering mengatakan Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan tidak memandang muka. Tapi Tuhan itu memandang hati kita, perbuatan kita, selama kita diberi hidup di dalam kesempatan di dunia ini. Jadi kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi walaupun kita mengatakan Tuhan itu sangat mengasihi kami, Tuhan itu sangat peduli, Tuhan itu sangat baik, tapi ternyata kita lihat di sini di ayat 17 ini, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita tidak tenang-tenang Bapak Saudaraku, tidak kita tenang-tenang berleha-leha, berpesta pora, bersenang-senang di dunia ini, tapi hendaklah kita ketakutan. Ketakutan artinya karena kita hidup di dunia ini bukanlah kita milik dunia, tapi kita ini adalah numpang. Bagaimana kita numpang di rumah orang, tentu kita ketakutan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita merasa enjoy, jangan kita merasa ini aman, jangan kita merasa kita ini hidup untuk dunia, hidup selama-lamanya. Kita akan meninggalkan karena kita numpang. Jadi harus kita mengerti kemana arah tujuan kita jika kita memang ini numpang. Jadi harus kita pikirkan perjalanan kita. Jika kita akan berangkat, kita akan tahu kemana kita pergi. Jadi itu harus kita pikirkan selagi kita masih diberi kesempatan hidup dalam dunia ini. Jangan kita berleha-leha, jangan kita santai-santai, jangan kita nina bobokkan oleh dunia ini, sehingga kita digiring perlahan-lahan untuk dibakar selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, itu kita yang menentukannya, bukan Tuhan. Tuhan sudah memberi petunjuk pada kita tahun 2000 lalu. Dia sudah memberi segala upaya Tuhan sudah beri.
tinggal kita, apakah kita mau mengikut Tuhan taat dan setia atau tidak. Jadi sama seperti zaman Nuh, Tuhan sudah memberi petunjuk di mana Nuh membuat kapal. Kapal begitu luar biasa besarnya, tapi namun manusia mengatakan Nuh itu orang gila. Masa dibuat kapal begitu besar di atas gunung sana, bagaimana menariknya? Tapi itu semuanya karena firman kebenaran. Nuh taat dan setia. Dia tidak pikirkan, dia tidak banyak tanya jawab. Jadi dia hanya taat melakukan apa seturut dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan juga kita melihat saat ini Bapak Saudaraku, banyak manusia di saat ini hanya makan, minum, pesta, pora dan sebagainya, kawin mengawinkan. Jadi sama seperti zaman Nuh. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita sadar supaya kita jangan nanti penyesalan di belakang hari. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita saat ini menyesali perbuatan kita, ada pertobatan, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita melihat bagaimana tadi sini tadi, sebab mana tadi ya, kita lanjutkan lagi. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, hingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita mengerti bahwa kita sadar bahwa kita itu sudah dilahirkan bukan dengan benih yang panah, tapi kita dilahirkan dengan benih yang disucikan. Jadi jika kita tidak tahu membedakannya, situ kita akan hanyut. Di situ kita akan terikut, harus mengikut terombang-ambing. Kenapa? Karena kita tidak sanggup untuk memperjuangkan diri kita bahwa kita ini sudah dipilih, bahwa kita ini tidak sama seperti dunia ini, bahwa kita ini hidup di dunia ini menumpang. Jadi jelas di sini tadi katanya kepada kita, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita hidup oleh firman. Jangan kita lagi tergoda oleh ajaran-ajaran dunia ini, tapi kita hidup oleh karena firman, bukan hidup karena ajaran-ajaran manusia. Jadi kita tahu bahwa kita sudah dilahirkan kembali dengan benih yang tidak panah. Jadi kita itu harus mengerti. Ayat 24 mengatakan kepada kita, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga merumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi kita sini semua Bapak Saudaraku, kita hidup seperti rumput. Bagaimanapun kita hebatnya, bagaimanapun kita kayanya, itu hanya seperti bunga. Bunga di pagi hari dia akan mekar, begitu indahnya, begitu luar biasanya, sehingga datang sinar matahari dia akan mulai kuncup, dan begitu sore sampai sore dia akan layu, dia akan jatuh busuk. Jadi kekayaan di dunia ini saudaraku sama seperti bunga. Di sini dibilang firman Tuhan mengatakan sama seperti bunga rumput. Jadi tidaklah itu membawa kita kenikmatan. Dia itu tidak akan kita membawa kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Itu hanya sekejap. Ketika kita masih hidup dalam dunia ini, memang kita bisa menikmati segala-galanya. Sama seperti orang kaya, di mana orang kaya itu menikmati dunia ini, sehingga Bapak Abraham mengatakan, ya kamu sudah menikmati selagi engkau masih hidup dalam dunia.
tapi Lazarus hidup dalam dunia adalah dalam penderitaan. Jadi wajiblah dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan karena dia menderita di dunia. Itu kata Bapak Abraham kepada orang kaya itu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tujuan kita, apakah tujuan kita hanya sekedar hidup ini saja? Apakah tujuan kita ini untuk mencari kehidupan yang kekal? Jadi itu tergantung kita. Karena katanya tadi hidup ini sama seperti rumput. Jadi rumput kering dan bunga gugur. Jadi kita melihat bagaimana sekejapnya hidup ini seperti bunga pagi hari mekar, sehingga datang matahari dia akan kuncup dan akan layu, dia akan busuk, dia akan jatuh, sehingga dia akan kembali kepada tanah. Hanya begitu Tuhan membuat perumpamaan kepada kita. Tapi kadang kita tidak sadar Bapak Saudaraku, sehingga kita menganggap kita ini hidup selama-lamanya, sehingga kita tidak memikirkan kemana kita pergi jika kita memang betul-betul numpang di dunia ini. Jadi ayat 25 mengatakan kepada kita, tetapi firman Tuhan tetap utuh selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tapi firman kebenaran utuh selama-lamanya. Itulah yang membawa kita mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Jadi kita Bapak Saudaraku, Yesus datang kedua kalinya, kita akan terangkat jika kita taat dan setia melakukan firman kebenaran. Jika kita tidak taat dan setia, kita akan menunggu 1000 tahun lagi di alam maut. Jadi jika nanti tiba 1000 tahun akan datang, orang-orang yang tidak taat dan setia, dia dibangkitkan, dia akan diberi tubuh untuk dibakar selama-lamanya. Jadi itu harus kita pikirkan dari sekarang, kemanakah tujuan kita? Apakah tujuan kita mendapatkan kehidupan yang kekal? Apakah tujuan kita mendapatkan dibakar selama-lamanya? Jadi jika tujuan kita hidup untuk dunia ini, tentu kita akan dibakar selama-lamanya seperti orang kaya itu. Jadi jika tujuan kita hidup untuk kekal, tentu kita menderita seperti Lazarus, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, di mana pengikut Kristus semuanya hidup menderita. Karena Tuhan Yesus juga mengatakan, jika engkau diejek, diolok, dihina, dikata-katai, aku lebih dahulu untuk mengalaminya. Jadi jangan khawatir, kamu pasti akan diejek, diolok, dihina oleh karena namaku. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku, kita sadar, kita tahu bahwa kita ini anak Tuhan Yesus. Wajarlah kita itu mengalami tantangan, pergumulan, ejek-ejekan, olokan, perkata-kataan orang. Karena apa? Karena kita adalah ahli waris. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembali kepada firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita percayai, baca, undang Roh Kudus, lakukan, taat dan setia, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu, supaya Roh Kudus dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga roh itulah membimbing, menuntun, mengajari, menyertai sepanjang kehidupan kita sampai kita berakhir meninggalkan dunia ini. Jadi Roh Kudus itulah jaminan mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih banyak, semangat terus, kembalilah kepada Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.